Di sini ada pertanyaan, apakah ada perbedaan pendapat tentang anak zina atau anak hasil zina? Apakah boleh dinasabkan kepada bapaknya? Sepanjang pengetahuan saya bahwa anak hasil zina tidak dinasabkan kepada bapaknya. Dan sepanjang pengetahuan saya hal ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Jadi dia tidak dinasabkan kepada bapak. Kemudian bagaimana dengan warisnya? Apakah kemudian anak tersebut mewarisi dan diwarisi bapaknya? Enggak. Jadi anaknya tidak mendapatkan waris dari bapaknya. Kemudian anaknya juga tidak mewarisi dari bapaknya. Seandainya bapak zinanya itu kemudian meninggal, maka apa? Dia tidak mendapatkan warisan anak ini. Kalau si anak ini meninggal pun misalkan, maka si bapak juga tidak mendapatkan warisan dari anak ini. Tetapi apa? Anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Jadi fulan bin ibunya. Jadi seperti itu. Jadi fulan bin ibunya, bukan fulan bin bapaknya, enggak. Tetapi fulan bin ibunya. Kemudian apa? Untuk masalah waris, maka anak zina ini akan mendapatkan waris atau saling mewarisi antara dia dengan ibunya saja. Tapi kalau bapaknya enggak. Makanya itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti betul di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wala taqrabuz zina. Jangan deket-deket sama yang namanya zina. Mendekati saja sudah tidak boleh. Maka segala perjalanan untuk menuju yang namanya zina ini mestinya dijauhi. Mestinya dijauhi gitu. Dari segi dari istilah yang namanya pacaran, apalagi zaman sekarang ada namanya pacaran syar'i. Mana ada pacaran syar'i gitu. Pacaran kok syar'i gitu. Mana ada gitu loh. Yang satu sibuk mengingatkan jadwal kajian, yang satu minta dijemput untuk diantar kajian. Ya ini apa gitu. Ya. Ini sama saja keadaannya seperti apa? Mendekatkan diri kepada zina. Jangan gitu. Jangan gitu. Jadi hendaknya seseorang menjauhkan diri dari perbuatan zina. Sebagian orang mengatakan bahwa kalau anak saya tidak seperti itu, Ustadz, nanti anak saya tidak laku, anak perempuan saya tidak laku. Nanti kalau tidak seperti itu, Ustadz, nanti gimana? Pernikahannya nanti gimana? Tidak saling kenal. Sebelumnya nggak saling kenal, terus kemudian tiba-tiba menikah, terus nanti bagaimana? Maka ikhwas sekalian, was-was seperti ini adalah was-was dari setan. Was-was seperti ini adalah was-was dari setan. Wong kakek-kakek kita, bapak-bapak kita dulu itu loh, ketika menikah mana ada pacaran? Mana? Nenek saya, ketika menikah, hari menikahnya itu dia tidak tahu kalau dia itu mau menikah. Tiba-tiba dipanggil sama orang tuanya, didandani ini dan sebagainya, terus dikasih tahu hari ini kamu menikah. Terus hasilnya gimana? Apakah di tengah perceraian? Enggak, punya anak 12. Salah satunya bapak saya. Bagus sampai meninggal, nggak pernah ada kemudian bercerai, enggak ada. Lantas kemudian sekarang kita nanti gimana? Nanti ini enggak ada, ikhlas sekalian. Kalau kita menjalankan permasalahan ini sesuai dengan aturan agama, bagus nanti ujungnya. Yang jelek itu apa? Kita kepingin pernikahan kita bahagia, langkahnya salah. Dan itu semua was-was dari setan. Semua itu was-was dari setan. Maka jangan kemudian kita punya kebiasaan untuk kemudian membiarkan anak-anak kita bisa mendekati lawan jenisnya. Jangan. Jangan. Saya membuat sebuah perumpamaan. Kalau misalkan ikhwas sekalian di sini datang ke pasar Flamboyan, misalkan di situ ada sayur, ada ayam dijajar-jajar di situ. Pertanyaan saya, siapa yang bisa pegang sayur-sayur itu? Siapa saja yang datang di situ. Yang kepingin ngecek tomatnya bagus apa enggak, dipencet-pencet dulu. Kalau keras berarti bagus, misalkan. Nanti kalau sayur diangkat, diputar-putar dulu, enggak jadi ditaruh. Kan kayak gitu. Tahu tuh dipencet-pencet begini. Ayam diangkat, dipencet-pencet bagian kakinya dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena barang tersebut barang murah. Orang bisa saja datang, enggak jadi kemudian pergi. Berbeda dengan kalau kemudian barang tersebut adalah barang mahal. Saya masih ingat diajak oleh bapak saya pergi ke Thailand untuk kemudian hadir di pameran batu permata seluruh dunia.
Saya masuk di sana, ruangan aula besar sekali, bukan aula ya, kayak pameran gitu, tempat pameran besar sekali. Kemudian di sana batu-batu permata tuh digelar begitu, apa bahasanya? Ya kayak jual beras itu loh, kayak di gitu kan gitu. Maka kita bisa lihat-lihat. Terus kemudian saya lihat ada toko besar. Barang jualannya ndak ada, hanya toko begitu aja gitu. Terus saya tanya, ini jualan apa kok barangnya ndak ada, yang lain pada jual? Toko ini jual berlian. Kata bapak saya, toko ini jual berlian. Mau coba masuk, karena pakaian kita bagus, walaupun duitnya ndak ada, pakaiannya bagus, masuk gitu. Begitu saya masuk di sana, tempat yang ada itu apa? Memiliki bilik-bilik ruangan. Jadi orang yang mau transaksi berlian itu masuk di ruangan tersebut supaya ndak dilihat gitu. Maka kita masuk ke sana, tanya-tanya, ditunjukkan berlian-berlian yang ada gitu. Ketika mau pegang berliannya harus pakai sarung tangan gitu. Gak sembarangan gitu. Ini saya buat perumpamaan, barang yang namanya berlian ini dia itu mahal dan tidak kemudian ditunjuk-tunjukkan ke orang, dan yang mau beli pun hanya orang-orang tertentu saja gitu, yang memang punya keseriusan untuk beli itu gitu. Kalau orangnya kemudian tidak serius, hanya kepingin coba-coba, tidak bisa gitu. Tidak bisa gitu. Ya, sehingga jagalah keluarga kita, jagalah anak-anak kita dari ancaman yang namanya zina gitu. Baik ikhwas sekalian, kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.